Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Isnailidar Marsyad dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Kereta Api Indonesia dalam upaya meminimalkan kecelakaan kereta api. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi, di mana masyarakat melakukan mobilitas secara cepat dan efisien. Transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pemersatu wilayah negara Republik Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yaitu kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang paling diminati sebagian besar masyarakat Indonesia, karena kereta api sendiri mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah yang sangat besar, hemat energi, terjangkau, dan mampu mengurangi kemacetan. Demi kenyamanan masyarakat sebagai konsumen, maka sarana dan prasarana berperan penting dalam perawatan kereta api. Namun hingga kini, kualitas layanan bagi pengguna jasa kereta api menjadi sorotan publik. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, terbatasnya gerbong dan infrastruktur, masalah kecelakaan kereta api, serta permasalahan lainnya. Berikut merupakan data kecelakaan kereta api pada tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan data tersebut, jenis kecelakaan yang sering terjadi yaitu anjlokan, mencapai sekitar 55 pada tahun 2015 hingga terus berkurang hingga 2019 berjumlah 11. Yaitu yang mana salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja harus ditanamkan. Terlebih PT Kereta Api Indonesia merupakan pihak utama pemegang operator pengelolaan kereta api yang seharusnya dapat menjalankan fungsi manajemen perkeretaapian dengan baik, sehingga dapat meminimalisirkan risiko terjadinya kecelakaan kereta api. Adapun tujuan dan manfaatnya adalah sebagai berikut. Pertama, mengetahui jenis-jenis kecelakaan yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia, mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kereta api, dan mengetahui upaya apa saja yang dilakukan untuk meminimalkan kecelakaan kereta api. Sedangkan batasan masalahnya adalah di sini saya hanya membahas mengenai kecelakaan kereta api yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Beberapa peraturan K3 yang berhubungan dengan perkeretaapian, yaitu ada UU nomor 1 tahun 1970, UU nomor 23 tahun 2007, PP nomor 56 tahun 2009, PP nomor 72 tahun 2009, dan yang terakhir adalah PP nomor 50 tahun 2012. Teori K3 yang berhubungan dengan perkeretaapian adalah yang pertama, yaitu Sistem Manajemen K3 atau yang biasa disingkat dengan SMK3, yang merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Dan yang kedua adalah keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dan teori yang terakhir yaitu adalah prasarana perkeretaapian, yang meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan. Perawatan prasarana perkeretaapian sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan atau mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Nah, kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian sendiri yaitu terdiri dari kegiatan perawatan berkala dan perbaikan, yang meliputi perawatan jalur kereta api seperti rel, bantalan, balas, wesel, dan perlintasan. Kemudian perawatan jembatan dan terowongan, perawatan stasiun kereta api, perawatan fasilitas operasi kereta api yang meliputi peralatan sinyal dan telekomunikasi, serta instalasi listrik. Kemudian masuk di bab analisa, yaitu analisa penyebab terjadinya kecelakaan kereta api. Berikut merupakan data pendukung penyebab kecelakaan kereta api pada tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan data tersebut, kecelakaan kereta api disebabkan tertinggi oleh sektor prasarana, kemudian sarana, lalu SDM operator, dan yang terakhir adalah eksternal atau alam. Masing-masing penyebab kecelakaan saya analisis, yaitu yang pertama adalah prasarana. Kemungkinan adanya kecerotan atau mood pumping, jalan rel tidak layak, seperti bantalan kayu rapuh, rel patah, wesel rusak, badan jalan longsor atau amblas, jembatan kurang layak meliputi kurang perawatan, terjadinya karat atau jembatan besi.
Kemudian dari sektor sarana, yaitu meliputi pengereman tidak bekerja dengan baik, kerusakan pada as roda misalnya as patah, piring macet, kemudian pembanan tidak merata, kelebihan beban, kurangnya perawatan sarana, tidak menggunakan suku cadang standar. Dan yang ketiga adalah penyebab kecelakaan dari SDM operator atau manusia, yaitu yang meliputi masinis tidak melaksanakan standar prosedur operasi yang ditetapkan, pengaturan jam dinas kurang baik sehingga menimbulkan kelelahan fisik, faktor fisik seperti ngantuk dan tertidur. Dan yang terakhir adalah eksternal atau alam yang meliputi masyarakat tidak disiplin melintasi perlintasan rel, bangunan liar di sekitar jalan rel mengganggu pandangan bebas masinis, terjadinya bencana alam, gempa bumi, longsor, banjir, dan lain-lain. Dari penyebab kecelakaan tersebut, dapat kita tingkatkan kelayakan masing-masing dari sarana dan prasarananya. Untuk peningkatan kelayakan prasarana kereta api, dapat dilakukan pengujian prasarana perkeretaapian terdiri dari uji pertama dan uji berkala, sertifikasi prasarana perkeretaapian yang sudah lulus uji pertama atau berkala, peningkatan jalur kereta api seperti penggantian rel, bantalan, wesel, dan lain-lain, dan yang terakhir adalah peningkatan fasilitas operasi kereta api. Sedangkan peningkatan kelayakan sarana kereta api meliputi pengujian sarana perkeretaapian yang terdiri dari uji pertama dan uji berkala, sertifikasi sarana perkeretaapian yang sudah lulus uji pertama atau berkala, pengadaan K3 dan rehabilitasi KRL, melengkapi peralatan pengujian sarana perkeretaapian seperti bogie bed tester, spring tester, wheel flow detector, dan lain-lain. Nah, setelah melakukan peningkatan kelayakan, dapat dilakukan juga pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kereta api. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan audit keselamatan terhadap sarana, prasarana, dan operasional kereta api, pelaksanaan random check sarana dan prasarana, pemantauan batas kecepatan, pelaksanaan identifikasi daerah rawan kecelakaan, sosialisasi keselamatan dan perkeretaapian, pemantauan dan penelitian kecelakaan kereta api, penertiban pembongkaran bangunan liar di jalur kereta api. Nah, dari analisis yang telah saya buat, dapat saya simpulkan bahwa penyebab kecelakaan kereta api tertinggi pada tahun 2015 hingga 2019 adalah sektor sarana dan prasarana. Kemudian program keselamatan dan kesehatan kerja belum dilakukan secara maksimal atau masih kurang baik karena kurangnya fasilitas dan sarana yang diberikan. Dan yang terakhir adalah PT Kereta Api Indonesia harus memperbaiki dan mengevaluasi kembali segala bentuk pelaksanaan, perawatan berkala maupun perbaikan secara rutin, serta pelaksanaan audit keselamatan terhadap sarana, prasarana, dan operasional kereta api. Adapun saran yang dapat saya berikan untuk PT Kereta Api Indonesia, yaitu perusahaan sebaiknya memperbaiki sarana dan prasarana untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kereta api. Perusahaan sebaiknya memperbaiki program keselamatan dan kesehatan kerja agar tercapainya zero accident melalui kerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya para ahli dan pemerintah. Ya, meskipun setiap tahun jumlah kecelakaan kereta api sudah berkurang, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa sampai menetapkan hingga zero accident. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.